Shalom Sobat Home dimanapun teman-teman semua berada. Kita hari ini berada di tanggal 6 IAR. Oke, kemarin saya sudah sempat singgung kepada teman-teman semua tentang bulan IAR ya, seperti apakah bulan IAR, dan kemarin saya juga sempat singgung bahwa di bulan IAR ini saya mengalami dua buah pencobaan pada saat mereka menuju Pentakosta. Dan bagaimana IAR berarti adalah the connecting, dan terkait dengan namanya mereka mau terikat atau terhubung dengan apa, dan bagaimana bulan ini seperti kuda-kuda bagi bangsa Israel untuk meloncat atau untuk berlari dengan kuat gitu kan, kayak orang yang lagi karate gitu kan, kuda-kudanya harus siap gitu kan, ketika kuda-kudanya siap, just jadi gitu ya. Nah, di bulan IAR ini teman-teman pastinya masih banyak hal lagi yang bisa kita pelajari, namun ada beberapa hal yang ingin saya remind kembali mengenai yang kemarin saya sharingkan tentang bulan IAR ini. Pertama, teman-teman, pastikan jaga mulutmu. Karena bangsa Israel gagal di sana. Ya, bangsa Israel itu pertama kali kita bisa lihat di yang kemarin saya sampaikan di Keluaran pasal 15 ya, teman-teman ya. Sorry, Keluaran pasal 16, Keluaran pasal 15 kita bisa lihat bahwa mereka itu gagal ketika ujian pertama. Mereka ada lihat air pahit, mereka lupa dengan Tuhan yang mereka lakukan apa? Mereka bersungguh-sungguh. So, jaga mulutmu. Apa yang ingin kau pergunakan? Mengucapkan kata-kata persungutan kah? Komplain kah? Atau ucapan syukur? Kamu mau melihat dengan segala sesuatu masalah dengan sudut pandangnya Tuhan atau sudut pandang yang terjadi secara manusiawi? Ini yang menentukan. Oke, yang kedua, selain itu teman-teman, saya ingatkan kembali adalah tertulis dalam Amsal, barang siapa suka mengemakan lidah, ia akan memakan buahnya. Oke, teman-teman, perhatikan baik-baik. Lidah, ini seperti kata Rasul Yakobus, lidah ini kecil gitu ya. Tapi dia mengendalikan seluruh tubuh, bahkan dia menentukan kamu akan mengalami apa, gitu ya. Kok bisa? Ini letak otoritas yang Tuhan kasih. Ketika penciptaan dilakukan, teman-teman, penciptaan dilakukan, kita bisa lihat bisa berfirman Allah, berfirman Allah, berfirman Allah. Artinya apa? Tuhan menggunakan mulutnya untuk melepaskan kuasa penciptaan. Nah, jangan lupa, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ketika kita ciptakan segambar dan serupa Tuhan, artinya apa? Ada kuasa penciptaan Tuhan di dalam diri kita yang tinggal kita lepaskan. Lewat apa? Lewat medianya mulut kita, gitu ya. Jadi, ketika mulut berkata A, itu akan bekerja, akan bergerak menggunakan imanmu, dan hasilnya akan terjadi. Oke, so teman-teman, perhatikan mulutmu, perkataan mulutmu, khususnya ketika engkau sedang down, ketika engkau sedang stres, kau melepaskan kata-kata kutuk atas hidupmu sendiri, dan ya kalian akan memakan buahnya gitu loh. So, perhatikan dan jaga baik-baik mulutmu. Dan satu hal lagi, ingat baik-baik, apa yang keluar dari mulutmu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita harus hati-hati karena kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita ucapkan. Oke, nah, poin yang kedua teman-teman, Israel itu ternyata dia gagal dalam uji coba kedua gitu ya, tes keduanya, yaitu mereka tidak bisa mengucap syukur. Yang mereka lakukan itu taunya hanya komplain, itu mentalitas buruk, mentalitas yang komplain. Nah, yang kedua ini, mereka gagal, karena mereka nggak mengucap syukur, mereka dapat berkat, tapi mereka lupa dengan Tuhan, mereka tidak mengucap syukur. So, teman-teman, pastikan kita selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi dengan sudut pandangnya Tuhan, melihat kebaikan Tuhan yang terjadi. Oke, melihat kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oke, nah teman-teman, di tanggal 6 IAR ini, saya ingin menerangkan pada setiap teman-teman, tahap selanjutnya adalah bangsa Israel itu ternyata bersungguh-sungguh kembali, gitu kan. Ini uji coba ketiga, gitu kan. Nah, kita bisa lihat Keluaran 16 ayat 1 dikatakan gini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan di Gunung Sinai. Jadi antara Elim dan Gunung Sinai gitu ya. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, tanggal 15, sekarang tanggal 6. Berarti sekitar berapa hari lagi teman-teman? 9 hari lagi gitu ya. 9 hari ke depan itu mereka bersungut-sungut gitu kan, sejak mereka keluar dari tanah Mesir gitu kan. Nah, kita ayat yang keduanya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut lagi, mereka udah gagal di tes pertama,
dikasih kesempatan dengan berkat, mereka nggak mengucap syukur, mereka lupa Tuhan. Ketika ada masalah lagi, mereka bersungut-sungut lagi. Lihat ayat 3. Dan berkata pada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami untuk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, kamu sudah membawa kami keluar pada gurun ini untuk membunuh semua jemaah ini dengan kelaparan. Dan kan, mereka lebih memilih mati oleh tangan Tuhan dengan adanya daging dan roti ketimbang mati kelaparan. Dan enggak? Mereka nggak mau melihat yang namanya kebaikan Tuhan. Mereka nggak mau melihat yang namanya anugerah Tuhan. Tapi mereka bersungut-sungut dengan berkata mereka nggak bisa menikmati makanan yang ada, gitu. Mereka nggak bisa menikmati daging dan roti yang disiapkan di sana. Ini sadis loh teman-teman. Terus ayat 4. Tuhan jawab begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu keluar dan mengut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, perhatikan di sini diulangin kembali, aku mencobai mereka. Apa mereka menurut hidup menurut hukumku atau tidak? So, teman-teman, dalam hidup kita, pastikan kita tidak lari dari konstitusi Tuhan. Kalau udah ada A aturannya, ya lakuinnya A, perkatakannya A, pikirkannya A, jangan melebar. Hukum Tuhan ini, ya ini, gitu ya. Jangan lari-lari sesuai dengan apa yang kita mau pikiran kita, gitu ya. Jadi kita kerjakan segala sesuatu sesuai dengan instruksi yang ada, gitu. Nah, terus perhatikan kembali. Perhatikan kembali di ayat yang ayat 12 dan ayat 13. Aku telah mensungut-sungut orang Israel, katakanlah pada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada sisi permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Lalu ayat 15, mereka tidak tahu apa itu, mereka mengatakan, lalu Musa bilang, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makanan bagimu. Perhatikan aturan main di ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pengutlah itu tiap-tiap orang menurut perlunya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer satu orang, menurut jumlah jiwa. Nah, teman-teman pastikan, perayaan Pentakosta terkait dengan hal ini. Karena ini terjadi menuju Pentakosta, ya. Jadi perayaan Pentakosta selalu terkait dengan segomer satu orang. Perhatian, segomer satu orang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat oleh Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Perhatian, yang banyak tidak kelebihan, yang sedikit tidak kekurangan, karena segomer seorang. So, kata segomer ini artinya terkait dengan kecukupan, berkecukupan, ya. Segomer berkait dengan berkecukupan. Ingat baik-baik dulu. Lalu kita bisa lihat lagi. Dan seorang pun tidak boleh meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Ayat 20-nya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Perhatikan lagi ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya, dan ketika matahari panas, carilah itu. Ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya pada Musa. Ayat 23. Lalu Musa berkata kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besoklah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang kamu perlu bakarlah, dan apa yang kamu perlu masaklah, dan segala kelebihnya biarkan itu tempatnya tersimpan sampai pagi. Ada sabat di sana, ya, ada kata sabat di sana. Ayat 4, mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya sesuai perintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ayat 25. 6 hari lamanya kamu memungut, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ayat 27.
Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar mengutnya dan tidaklah mereka mendapatkannya. Perhatikan kata-kata Tuhan yaitu 8. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Tuhan menekankan konstitusinya di sini. Bangsa Israel itu masih gagal di tahap ketiga ini. Mereka nggak mau dengarkan perintah dan hukum. Oke, ayat 26. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari, tinggallah kamu di tempatnya masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar di tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Ayat 30, beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Teman-teman perhatikan di sini betapa pentingnya kita untuk mengerti konstitusi Tuhan. Menuju Pentakosta, ternyata kita harus makin mengerti aturan mainnya Tuhan. Menuju Pentakosta, ternyata Pentakosta. Padahal ternyata menuju perayaan Shavuot atau perayaan Pentakosta, mereka harus mengalami kesiapan mental dan mereka harus mengalami pembaharuan mindset. Mereka harus mengalami yang namanya mengenali Tuhan dan mengikuti hukum dan aturan Tuhan. Dan betapa Tuhan menginginkan bangsa ternyata mengikuti, mendengarkan dan taat terhadap perintah, hukum dan ketetapannya, gitu kan? Nah, apalagi mengenai hukum hari Sabat dan hukum segomer. Nah, teman-teman berapa banyak hari-hari ini gereja lupa tentang hari Sabat. Banyak berkata hari Sabat itu adalah hari Minggu kita beribadah. Oke, hari saat ini, pada saat setelah Konstantinopel. Tapi ketika kita mempelajari perjanjian lama, ternyata ada namanya hari Sabat, di mana seluruh orang harus beristirahat penuh. Kita beristirahat dari pekerjaan kita dengan antara keluarga, meluangkan waktu dan keluarga, saling berdoa, sama encourage satu sama lain. Bapak memberikan berkat kepada anaknya dan istrinya, mereka bercengkrama, dan ya, they enjoy their family time. Hari-hari ini berapa banyak orang-orang kehilangan hari Sabatnya? Karena istilahnya masalah ekonomi lah, masalah healing dan lain-lain lah gitu kan. Dan dengan kata lain, hari ini kan Sabat itu Minggu, kita beribadah. It's not. Oke, udah ada Advent, Sabatnya di hari Sabtu. Oke, Sabat hari Sabtu. Ibadahnya dari Sabtu pula gitu ya. Tapi waktu untuk keluarganya bagaimana? Karena Sabat berarti mereka berada di dalam rumah. Mereka menikmati kemurahan Tuhan. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Karena mereka mendapatkan semua cukup. Gomer itu cukup. Karena menuju hari Sabat mereka mengumpulkan 2 kali gomer. Artinya mereka melihat penyertaan Tuhan yang cukup di sana. So teman-teman saya encourage semuanya. Mari di bulan Iyar ini, tanggal 6 Iyar ini, kita belajar di kesalahan Israel. Jangan stop untuk bersungguh-sungguh untuk lain dan juga ucapkanlah ucapan syukur itu. Lihatlah realitas surgawi. Lihatlah kebaikan Tuhan dalam setiap masalahmu dan perhatikanlah teman-teman, perhatikanlah. Ada hukum, ketetapan, dan aturan main Tuhan yang harus kita ikuti. Dan adanya hari Sabat yang jadi standar kita. Dan selalu melihat Gomer. Selalu melihat bagaimana Tuhan mencukupi kita. Nah, yang menarik lagi teman-teman semua. Oke. Di ayat 35. Orang Israel memakan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Teman-teman, ada kata angka 40. 40 ini angka yang sangat spesial bagi orang Israel. Seriusan, angka 40 ini adalah angka yang sangat spesial bagi orang Israel. Kenapa angka 40 ini adalah angka yang spesial? Karena pertama, hujan air bah itu 40 hari lamanya, Kejadian 7. Ya, air bah itu 40 hari lama ya teman-teman. Lalu, bahtanya lu baru dibuka setelah hari yang ke-40, Kejadian 8. Lalu, Yusuf merempah-rempahi jenazahnya Yakub 40 hari lamanya. Oke. Terus Musa berada di atas gunung Sinai itu 40 hari lamanya. Tuhan Yesus berdoa puasa 40 hari lamanya. Oke. Terus para pengintai itu menjelajahi tanah Kanaan itu 40 hari lamanya. Terus bangsa Israel itu mengembara di padang gurun 40 tahun. Oke. Nah, jadi ada 40 di sana, gitu kan? Terus, ya artinya apa? Ada angka 40 di sana. Nah, teman-teman begini. 40 itu berarti kepenuhan. Oke. Jadi di sini Tuhan menekankan tentang mengalami kepenuhan. Oke, pertama. Kedua, 40 berarti
akhir dari sebuah kemenangan atau penghakiman, atau sebuah simbol dari percobaan atau ujian. Jadi di sini seperti itu mau kasih tahu bahwa ini adalah masa-masa mereka akan mengakhiri proses penghakiman, proses ujian itu, dan mereka akan memulai sesuatu yang baru. Nah, terus kalau kita mau lihat lagi teman-teman, angka 40 tahun. 40 tahun itu adalah berbicara bagi orang Israel ada satu generasi. Jadi ketika mereka berbicara 40 tahun lama, ya artinya mereka sudah berbicara, sudah cukup satu generasi ini akan muncul generasi yang baru. Jadi agak berbeda ya, 40 tahun dengan 40 hari. No. So, di ayat 35 ini berbicara tentang Tuhan mau memenuhi janji-janjinya dengan sesuatu yang baru. Nah, menuju kafo perayaan Pentakosta itu, ketika kita mau berkata, saya mau menerima janji Tuhan, saya mau berkata Tuhan, kamu mau menerima janji dan berkat itu dengan cara yang lama, konsep yang lama, cara berpikir yang lama, atau dengan pergaulan yang lama, kebiasaan-kebiasaanmu yang lama. Kalau kamu masih mau seperti itu, kamu nggak akan bisa menerima kuasa Pentakosta ini. Kuasa Pentakosta hanya bisa dialami ketika kalian bergerak dengan sesuatu hal yang baru. Ya. Sesuatu hal yang barunya apa? Tadi kita pelajari dari bangsa Israel yang mereka berjalan demi berjalan. Dan it's not easy. Nah, salah satu perjalanan yang sangat menarik bagi saya di bulan Iyar ini adalah ketika sekali lagi, ketika ayah saya sakit di awal bulan Iyar dan cukup menggoncangkan gitu kan. Dan saya juga lupa bahwa bulan Iyar ini adalah bulan Jehovah Rafa. Dan ketika saya diingati juga oleh khotbah ya Dedi Timi dan encouragement beberapa hamba-hamba Tuhan lain dan pada pendoa lain, saya langsung ingat, oh iya, Jehovah Rafa ini bulannya. Bulan dia akan menyembuhkan segala situasimu. So, ini bulannya, asal teman-teman mau yang namanya mengikuti aturan main Tuhan, mengikuti konstitusinya Tuhan. Ya. Tagline hari ini adalah mengikuti konstitusinya Tuhan, maka teman-teman akan melihat, kalian akan mengalami kepenuhan janji Tuhan. Kalian akan melihat betapa Tuhan akan membuat kalian semakin kuat, dan kalian mengalami suatu perubahan yang signifikan. Karena segala sesuatu itu dipulihkan Tuhan. Ini Jehovah Rafa, dia menyembuhkan segala halnya. Oke. Asalkan tadi ikuti konstitusinya Tuhan. Dengan sesuatu hal yang baru. Oke. Dengan mengalami kepenuhan. Nah, teman-teman yang menarik lagi ya 36. Perikop Kejadian 16, Keluaran 16 ini ditutup dengan ayat ini. Adapun segomer ialah 1/10 eva. 1 gomer 1/10 eva. Ada kata 1/10. Nah, 10. Oke. Bahasa Ibrani dari ayat ini itu begini. Waha omer asirit ha-epa hu. Jadi, segomer itu, 1 gomer itu adalah 1/10 dari eva. Ada kata per 10 di sini. Teman-teman, pada perpuluhan yang menjadi dasar kita untuk bergerak. Ya, lagi perpuluhan di sini ditekankan menjadi dasar kita bergerak di bulan Iyar. Perpuluhan ini tidak berbicara tentang teman-teman memberikan ke gereja, tidak. Nanti kita akan bahas lebih dalam, besok saya akan bahas mengupas tentang perpuluhan lebih dalam. Tapi perpuluhan berbicara bagaimana teman-teman mau mengikatkan diri dan mau menyadari bahwa teman-teman identitasnya adalah anak perjanjian. Karena perpuluhan di sini berbicara tentang perjanjian. Bagaimana mereka belajar mengikuti Tuhan dengan taat. Aturan namanya Tuhan adalah 1 gomer. Ya, mereka kumpulkan hanya 1 gomer, 1/10 saja, tidak boleh berlebihan. Artinya teman-teman, kebercukupan itu akan teman-teman alami. Teman-teman akan mengalami kebercukupan itu ketika teman-teman mau mengikuti aturan main Tuhan yang itu perjanjiannya dia. Sekali lagi, 1 gomer itu, tadi gomer itu kan segomer itu mencukupi kebutuhan makannya seseorang gitu ya teman-teman, khususnya di Sabat ya, segomer itu cukup. Nah, terus ditutup adapun segomer yang 1/10 eva. Artinya apa? Ketika teman-teman berikan perpuluhan, seharusnya yang terjadi adalah teman-teman mengalami kecukupan dalam segala hal, bukan kekurangan. Setelah teman-teman berikan perpuluhan, teman-teman akan mengalami kecukupan.
Nah, artinya terpuluhan di sini Tuhan tekankan tentang perjanjian, tentang aturan main, tentang paradigma yang benar yang ada dalam diri kita, identitas kita, yang adalah anak yang harus mengikuti aturan surga, hukum dan konstitusi surga. Oke, teman-teman. Jadi saya encourage setiap kita untuk come on, ini bulannya. Alami mujizat terobosan, alami mujizat pemenuhan segala sesuatunya dalam hidupmu. Alami masa-masa untuk teman-teman semakin growing up dalam iman, untuk semakin teman-teman bertumbuh dalam iman, untuk semakin teman-teman bisa yang namanya mengalami mujizat demi mujizat, melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Segala situasinya teman-teman, apapun yang teman-teman alami, mengalami penyembuhan secara total. Dan saya saat ini deklarasikan untuk setiap teman-teman yang sakit, ataupun bisnismu yang sakit, ataupun kondisi peternakanmu yang sakit, perikananmu yang sakit, pertanianmu yang sakit, perkebunan yang sakit, apapun kondisimu yang saat ini aku deklarasikan, jadilah kau sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Dan satu hal, minta ampun sama Tuhan dan taat. Dan saya deklarasikan juga di hari ini, saya deklarasikan untuk setiap teman-teman, mulai hari ini, akan belajar mulai mengerti konstitusinya Tuhan, dan akan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan teman-teman akan mengalami setiap pemenuhan dan mengalami kecukupan dalam segala sesuatunya, tidak ada kekurangan sama sekali. Dan teman-teman akan selalu mengecap kebaikan dan kebaikan, dan akan selalu melihat mujizat dan mujizat terjadi mulai dari saat ini di bulan ini, di dalam nama Yesus. Dan teman-teman semakin mengerti perjanjian teman-teman dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saya tutup live streaming ini dengan berkatnya Imam. Saya lepaskan. Yevareka Adonai Feis Mereka, Ya Adonai Panas Eleka Tihuneka, Isha Adonai Panas Eleka Feyashem Leka Shalom. In Jesus' mighty name. Be blessed all. Bye-bye.